Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mauli Maharani dengan NIM 1913091015 dari kelas 4 Biologi Universitas Pendidikan Ganesha akan menjelaskan mengenai perbandingan sel telur manusia dengan sel telur hewan vertebrata. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada materi kali ini, yang pertama yaitu sel telur pada manusia, yang kedua struktur dan fungsi sel telur, yang ketiga proses pembentukan sel telur, dan yang terakhir penjelasan mengenai sel telur pada hewan vertebrata, yaitu pada anjing. Sebelum masuk pada pembahasan, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian sel telur itu sendiri. Sel telur dalam bahasa Inggris disebut ovum, oocyte atau ova, adalah sel reproduksi atau gamet yang dihasilkan dari ovarium pada organisme berjenis kelamin betina. Pada pokok bahasan yang pertama, yaitu sel telur manusia. Sel telur pada wanita berada pada bagian dalam di kiri dan kanan pinggul. Sel telur yang diproduksi jika tidak dibuahi, lama-kelamaan akan mengering dan menempel pada dinding rahim. Lama-kelamaan sel telur akan menjadi rontok dan keluar melalui vagina. Ovum ini berisi satu set DNA haploid yang mengandung 23 kromosom yang diperlukan sebagai kode, penentu sifat, dan fisik keturunannya. Ketika bertemu dengan gamet jantan atau sperma yang juga berisi satu set DNA haploid, maka akan terbentuk sebuah zigot. Yang kedua, ada struktur dan fungsi sel telur. Ovum mempunyai ukuran yang besar. Bahkan ovum ini merupakan satu-satunya sel yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Ovum dilapisi oleh beberapa lapisan, mempunyai sitoplasma dan mempunyai inti. Sitoplasma sel telur mengandung semua materi untuk membentuk individu baru, seperti protein, ribosom, tRNA, mRNA, dan materi lainnya. Sitoplasma dari sel telur ini sering disebut ooplasma. Pada ovum terdapat beberapa lapisan pelindung. Yang pertama ada membran vitelin, yang kedua zona pellucida, dan yang ketiga corona radiata. Membran vitelin yaitu lapisan transparan yang di bagian ovum. Yang kedua zona pellucida yaitu lapisan pelindung ovum yang tebal dan terletak di bagian tengah. Terdiri dari protein dan mengandung reseptor untuk spermatozoa. Zona pellucida lebih dikenal sebagai jelly mantle, adalah yang tebal. Lapisan berbasis protein meliputi bagian luar membran vitelin yang membantu melindungi sel telur. Hal ini juga terlibat dalam pengikatan sperma selama pembuahan dan mencegah lebih dari satu sperma memasuki sel telur. Yang ketiga ada corona radiata, yaitu merupakan sel-sel granulosa yang melekat di sisi luar oosit dan merupakan mantel terluar dari ovum yang paling tebal. Lapisan terluar disebut corona radiata. Hal ini terdiri dari beberapa baris sel granulosa yang membiarkan telur menempel setelah dikeluarkan dari folikel. Corona radiata ini juga menyediakan sel telur dengan protein esensial dan bertindak seperti pembungkus gelembung, melindunginya saat berjalan menuruni tuba falopi. Adapun fungsi dari sel telur atau ovum, yang pertama ialah memastikan set kromosom tersebut berada dalam lingkungan yang tepat,
sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan oleh sel sperma. Yang kedua, ovum atau sel telur pada gamet pada wanita digunakan dalam proses reproduksi untuk menghasilkan sebuah individu baru yang ditemukan pada ovarium. Yang ketiga, ovarium berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini penting dalam proses pubertas wanita dan ciri-ciri seks sekunder. Estrogen dan progesteron berperan dalam persiapan dinding rahim untuk implantasi telur yang telah dibuahi. Selain itu juga berperan dalam memberikan sinyal kepada hipotalamus dan pituitari dalam mengatur siklus menstruasi. Pada pembahasan yang ketiga, ada proses pembentukan sel telur. Terdapat beberapa proses atau tahapan pembentukan ovum dalam oogenesis. Di antaranya, yang pertama ada tahap oogonium, yang kedua tahap folikel primordial, yang ketiga tahap oosit primer, yang keempat tahap pembelahan meiosis pertama, dan yang kelima tahap pembelahan meiosis kedua. Pada tahap pertama yaitu tahap oogonium, sebenarnya di dalam ovarium atau janin sudah terkandung sel-sel telur primordial atau yang biasa disebut oogonium. Masing-masing sel primordial dikelilingi oleh sel pregranulosa yang bertugas sebagai pelindung dan memberikan nutrisi untuk tahap pembentukan folikel primordial. Yang kedua, tahap folikel primordial. Setelah menjadi folikel primordial, maka sel telur ini akan bermigrasi ke stroma korteks ovarium. Jumlahnya ialah sekitar 200 buah. Perkembangan folikel primordial terus terjadi sampai masa kanak-kanak. Pada masa pubertas, salah satu folikel akan matang dan folikel yang matang ini disebut folikel de Graaff, yang di dalamnya terdapat sel telur yang disebut oosit primer. Pada tahap ketiga, ada tahap oosit primer, yang pada tahap ini inti nukleus sudah memiliki 23 pasang kromosom. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatin yang membawa informasi genetik berupa DNA. Yang keempat, tahap pembelahan meiosis pertama. Meiosis terjadi di dalam ovarium ketika folikel de Graaff mengalami pemasakan dan akan selesai. Sebelum terjadinya ovulasi, inti sel telur akan membelah diri sehingga memisahkan kromosom tadi menjadi 2 set yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Sel ini disebut oosit sekunder. Jadi, hasil dari pembelahan meiosis pertama ini ialah sel oosit sekunder yang bersifat haploid. Di tahap kelima, yaitu tahap pembelahan meiosis kedua, di mana akan terjadi ketika spermatozoa menembus zona pelusida oosit atau disebut proses fertilisasi. Sel oosit sekunder akan membentuk ootit dan kemudian berdiferensiasi menjadi ovumasa. Ovumasa ini akan mengalami fertilisasi, akan memulai perkembangan menjadi embrio. Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka sel ovum matang tadi akan luruh dan menyebabkan timbulnya ovulasi atau masa menstruasi. Pada pembahasan terakhir, yaitu yang keempat, mengenai sel telur pada anjing atau Canis lupus familiaris.
Vertebrata juga termasuk manusia yang memiliki 2 ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Ovarium pada anjing berbentuk oval dan pipih dengan berat 1 hingga 8 gram. Ovarium digantung oleh mesovarium. Ovarium dikelilingi oleh sel kecambah yang siap matang. Urutan perkembangannya adalah folikel primer, folikel sekunder, folikel tertier, dan folikel de Graaff. Setelah itu, sel theca interna akan menghasilkan estrogen yang dapat memecah folikel de Graaff yang menyebabkan ovum keluar dari ovarium. Proses ini disebut dengan ovulasi. Jumlah oosit dalam ovarium anjing berbeda pada masing-masing fase pertumbuhan. Anjing yang baru lahir setidaknya mengandung 700.000 oosit, kemudian menurun menjadi 250.000 ketika pubertas. Anjing yang berusia 5 tahun memiliki kurang lebih 33.000 oosit, sedangkan anjing yang berusia 10 tahun memiliki kurang lebih 500 oosit. Jumlah oosit juga dipengaruhi oleh faktor hereditas dan faktor lingkungan. Diperkirakan sebanyak 3-15 folikel de Graaff anjing matang setiap estrus. Organ reproduksi pada anjing betina. Selain ovum, terdapat beberapa organ pada anjing betina yang dijadikan sebagai organ reproduksi, seperti tuba falopi dan uterus. Tuba falopi ini merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dan uterus. Terbagi menjadi fimbre infundibulum, ampula tuba falopi, dan istum, dengan penggantungannya yang disebut dengan mesosalpinx. Tuba falopi disebut juga dengan oviduct. Pada oviduct terjadi proses kapasitas fertilisasi dan pembelahan embrio. Uterus merupakan sebuah saluran yang digunakan untuk menerima ovum yang telah dibuahi, pemberian nutrisi, dan perlindungan fetus. Uterus terdiri dari tanduk uterus atau cornua uteri, badan uterus atau corpus uteri, dan cervix uteri. Terdapat berbagai tipe uterus pada hewan. Anjing sendiri memiliki uterus dengan tipe bicorna, dengan corna yang cukup panjang, yaitu 10 cm hingga 14 cm, sedangkan korpusnya mencapai 1,4 hingga 2 cm. Hal ini merupakan penyesuaian anatomik terhadap produksi anak anjing yang banyak. Pada anjing betina, pubertas ditandai dengan birahi dan ovulasi. Tentunya, hal tersebut disertai dengan perubahan kelamin sekunder yang terjadi. Anjing mengalami dewasa kelamin ketika umurnya mencapai 7-9 bulan dengan variasi 6-18 bulan. Perbedaan variasi umur pubertas disebabkan oleh faktor lingkungan, di mana anjing liar mengalami pubertas yang lebih cepat dibandingkan anjing peliharaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.